Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang contoh soal pas ganjil matematika statistika bagian ke-1, yaitu tentang rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil untuk data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu tentang mean atau rata-rata. Nah di sini kita diberikan sebuah data dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan juga frekuensi. Nah, dari data yang diberikan ini kita diminta untuk menentukan nilai rata-ratanya. Bagaimana caranya? Ini sangat mudah sekali. Ikuti saja langkah-langkah pengerjaannya. Di mana langkah pertama yang akan kita lakukan, yaitu jumlahkan terlebih dulu kolom bagian frekuensi ini. Oke? Di mana simbol untuk jumlah frekuensi untuk mencari nilai rata-rata, yaitu simbolnya adalah sigma Fi. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sini sampai angka paling bawah di sini. 3 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3, kita peroleh hasilnya di sini yaitu 40. Langkah selanjutnya akan kita tambahkan 2 kolom lagi. Di mana kolom tambahan yang pertama ini berisi nilai XI dan kolom tambahan yang kedua berisi nilai FI dikali XI. Untuk kolom bagian XI, kolom ini berisi nilai. Perhatikan cara memperoleh nilai XI ini. Perhatikan kolom bagian nilai di depan sini. Oke. Untuk baris yang pertama, 1 ditambah 5. Lalu hasilnya kita bagi 2. 1 tambah 5 hasilnya 6, lalu dibagi 2 hasilnya 3. Lanjut lagi untuk yang di bawahnya lagi. 6 ditambah 10 hasilnya 16. Lalu dibagi 2. Ingat memang harus dibagi 2. Itu rumusnya. 6 ditambah 10 hasilnya 16. Dibagi 2 hasilnya 8. Begitu seterusnya sampai ke bawah sini. Perhatikan. 11 ditambah 15 dibagi 2. Kita peroleh hasilnya 13. Lalu 16 ditambah 20. Lalu dibagi 2. Kita peroleh hasilnya 18. Lanjut. 21 ditambah 25 lalu dibagi 2 kita peroleh hasilnya yaitu 23. Terakhir 26 ditambah 30 lalu hasilnya dibagi 2 kita peroleh hasilnya di sini yaitu 28. Nah, seperti inilah cara untuk melengkapi kolom XI. Selanjutnya akan kita isi kolom bagian FI dikali XI. Caranya perhatikan untuk baris yang pertama nilainya diperoleh dari bagian frekuensi yang sini kita kalikan dengan XI. Oke. 3 dikali 3. Kita peroleh hasilnya 9. Lanjut lagi di bawahnya. 8 dikali 8. Hasilnya 64. Lanjut lagi di bawahnya. 14 dikali 13. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 182. Lanjut. 7 dikali 18. Kita peroleh hasilnya 126. Lanjut lagi di bawahnya. 5 dikali 23 kita peroleh hasilnya 115. Lalu terakhir 3 dikali 28 kita peroleh hasilnya 84. Nah, langkah selanjutnya kita jumlahkan kolom bagian FI dan XI ini. Di mana simbol untuk jumlah FI dikali XI untuk mencari nilai rata-rata yaitu disimbolkan dengan sigma FI dikali XI. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja. Mulai dari angka paling atas sampai angka paling bawah. 9 ditambah 64 ditambah 182 ditambah 128 ditambah 115 terakhir ditambah 84. Itu kita peroleh hasilnya di sini yaitu 580. Nah, nanti untuk kebenarannya silakan dicek ulang pakai kalkulator. Yang jelas langkah-langkahnya ataupun cara pengerjaannya seperti ini. Oke? Nah, lanjut. Setelah kita melengkapi tabel ini, barulah kita bisa untuk menentukan nilai rata-ratanya. Di mana rumus yang digunakan untuk mencari rata-rata data kelompok yaitu X bar, ini namanya X bar, sama dengan
sigma FI dikali XI per sigma FI. Sama dengan, untuk nilai sigma FI dikali XI, sudah kita cari tadi, kita peroleh hasilnya yaitu 580. Per di bawahnya sigma FI juga sudah kita peroleh tadi, hasilnya 40. Dan hasil dari 580 dibagi 40, itu hasil baginya adalah 14,5. Nah, seperti inilah cara ataupun langkah-langkah untuk menentukan nilai rata-rata khusus untuk data kelompok. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini soal yang kedua kita akan mencari nilai median atau nilai tengahnya. Masih dengan data yang sama. Perhatikan. Diberikan data berisi nilai dan frekuensi, kita diminta untuk menentukan nilai mediannya. Ini sebenarnya juga sangat mudah sekali. Ikuti saja langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu kolom bagian frekuensi ini. Oke? Dan di mana simbol untuk jumlah frekuensi. Untuk mencari nilai median itu disimbolkan dengan huruf N saja. Oke, ini simbol untuk frekuensi khusus untuk mencari nilai median. Sekarang tinggal kita jumlahkan saja angka paling atas ini sampai ke angka paling bawah. Tadi sudah kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya tadi berapa? Yaitu 40. Ingat, 40 ini merupakan hasil penjumlahan dari semua angka dari atas sampai bawah sini. Itu hasil jumlahnya adalah 40. Langkah selanjutnya, akan kita tambahkan satu kolom lagi. Oke, yang berisi nilai FK. Apa itu FK? FK merupakan frekuensi kumulatif. Dan bagaimana cara memperoleh nilai FK ini? Perhatikan langkah-langkahnya. Untuk baris pertama, nilai FK-nya diperoleh dari angka 3 yang sini. Perhatikan angka bagian sini. Kita salin ke belah sini terlebih dahulu. Untuk angka di bawahnya diperoleh dari 3 yang sini ditambahkan dengan angka 8. Kita peroleh hasilnya 11. Dan 11 kita tulisnya di bawah sini. Lanjut. 11 yang sini ditambahkan dengan angka 14 ini. Kita peroleh hasilnya 25 dan 25 kita tulis di bawah sini. Lanjut lagi. 25 ditambah 7 kita peroleh hasilnya 32 dan 32 kita tulisnya di bawah sini. Lanjut. 32 ditambah 5 kita peroleh hasilnya 37 dan 37-nya kita tulis di bawah sini. Terakhir 37 ditambah 3 kita peroleh hasilnya 40 dan 40-nya kita tulis di bawah sini. Nah, seperti inilah dia cara untuk menentukan nilai FK ini. Selanjutnya, perhatikan. Langkah selanjutnya kita akan mencari letak kelas median. Nah, caranya perhatikan. Adapun rumus untuk menentukan letak kelas median yaitu rumusnya adalah N per 2. Di mana nilai N ini itu merupakan jumlah frekuensi. Tadi sudah kita jumlahkan yaitu hasilnya adalah 40. Maka N di sini ganti dengan angka 40. Lalu dia per 2. Sama dengan 40 dibagi 2 kita peroleh hasilnya 20. Nah sekarang perhatikan kolom bagian FK ini. Perhatikan kelas yang memuat data ke-20. Ingat sekali lagi data ke-20. Perhatikan cara menghitungnya. Untuk kelas pertama, itu berisi dari data ke-1 sampai data ke-3. Oke, data 1 sampai data ke-3. Selanjutnya di bawah sini, setelah 3 berapa? Yaitu 4. Maka kelas di bawah ini, itu berisi data dari data ke-4 sampai data ke-11. Lanjut lagi di bawahnya, setelah 11 berapa? Yaitu 12. Itu artinya di bawah sini, itu berisi data mulai dari data ke-12 sampai data ke-25. Dan 20 termasuk di dalamnya. Itu artinya nilai median terletak di kelas ini. Nah, sekarang fokus kita cukup di dalam garis kuning ini. Oke? Perhatikan. ME, rumus median, itu sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per FM dikali P. Perhatikan cara untuk memperoleh nilai-nilainya di sini. Untuk TB, tepi bawah, nilainya diperoleh dari, perhatikan kelas median tadi, yang di dalam garis kuning ini. Nah,
Nilai TB itu diperoleh dari angka paling depan di sini. Oke, kita kurangkan dengan 0,5. 11 dikurangkan dengan 0,5 itu hasilnya adalah 10,5. Sekarang timbul pertanyaan kenapa harus dikurang 0,5? Karena itu memang sudah rumusnya. Ingat, dikurang dengan 0,5 itu merupakan rumusnya. Lanjut ditambah. N per 2 sudah kita cari tadi. N per 2 di mana hasilnya adalah 20. Lalu dia dikurangkan dengan FK. Nah, nilai FK ini itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Perhatikan, frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatif kelas median. Nah, yang sebelumnya mana? Yaitu yang di atas ini, yaitu 11. Per di bawahnya FM. FM merupakan frekuensi kelas median. Perhatikan kelas median yang di dalam garis kuning ini. Nah, frekuensinya di sini yaitu 14. Maka nilai FM-nya di sini yaitu 14. Lanjut untuk nilai P. Nah, untuk nilai P ambil saja sembarang kelas. Oke, baik. Boleh kelas pertama, kelas kedua, ketiga, terserah. Yang jelas ambil salah satu. Kita ambil yang paling atas saja. Nah, sekarang akan kita hitung ada berapa banyak angka pada baris pertama ini. Cara menghitungnya mulai dari angka 1. Perhatikan caranya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di sana terdapat 5 angka. Itu artinya nilai P-nya di sini yaitu 5. Lanjut sama dengan 10,5 ditambah 20 dikurang 11 hasilnya 9. Lalu kita kalikan dengan 5, kita peroleh hasilnya 45. Per di bawahnya yaitu 14. Sama dengan 10,5 ditambah 45 dibagi 14, hasilnya setelah kita bulatkan yaitu 3,2. Ingat, ini merupakan hasil setelah dibulatkan. Sama dengan 10,5 ditambah 3,2, kita peroleh hasilnya yaitu 13,7. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan nilai median untuk data kelompok. Lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang nilai modus. Masih dengan data yang sama, di mana datanya berisi nilai dan juga frekuensi. Nah, dari data ini kita diminta untuk menentukan nilai modusnya. Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Ini yang paling mudah. Perhatikan. Langkah pertama, kita cari tahu terlebih dahulu letak nilai modusnya di mana. Caranya, perhatikan maksud kami bagian kolom frekuensi ini. Nah, mana angka yang paling besar di sini? Tentunya yaitu 14. Itu artinya nilai modusnya terletak di kelas bagian sini. Oke? Nah, setelah kita mengetahui letak kelas modus, baru kita bisa untuk menentukan nilai modusnya berapa. Di mana rumus yang digunakan yaitu MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali P. Sama dengan untuk nilai TB, perhatikan. Angka paling depan di kelas modus ini, yaitu 11, kita kurangkan dengan 0,5. Ingat sekali lagi, dikurangkan dengan 0,5 itu memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. Oke, 11 dikurang 0,5, kita peroleh hasilnya 10,5. Ditambah. Untuk nilai D1 diperoleh dari frekuensi kelas modus dikurangkan dengan frekuensi di kelas atas ini. Oke, 14 dikurang 8. Kita peroleh hasilnya yaitu 6. Ingat, D1 nilainya 6. Begitu juga dengan D1 yang di bawah ini. Nilainya juga 6. Lalu ditambah D2. D2 diperoleh dari frekuensi kelas modus dikurangkan dengan frekuensi di bawah sini. 14 dikurang 7 kita peroleh hasilnya 7. Dan untuk nilai P masih sama dengan P yang tadi. Oke, yaitu 5. Sama dengan 10,5 ditambah 6 kali 5 hasilnya 30. Lalu di bawahnya 6 tambah 7 hasilnya 13. Sama dengan 10,5 ditambah 30 dibagi 13, kita peroleh hasilnya 2,3. Ingat, ini merupakan hasil setelah dibulatkan. Sama dengan 10,5 ditambah 2,3, kita peroleh hasilnya yaitu 12,8. Nah,
Seperti inilah cara untuk menentukan nilai modus untuk data kelompok. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kuartil. Masih dengan data yang sama, di mana data kita kali ini berisi nilai dan juga frekuensi. Nah, dari data yang diberikan ini, kita akan menentukan nilai kuartilnya. Bagaimana caranya? Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, kita jumlahkan terlebih di kolom bagian frekuensi ini, di mana simbol untuk jumlah frekuensi untuk mencari nilai kuartil itu disimbolkan dengan huruf N saja. Nah, sekarang kita jumlahkan saja, mulai dari angka paling atas sampai angka paling bawah. 3 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3, kita peroleh hasilnya yaitu 40. Nah, langkah selanjutnya, akan kita tambahkan satu kolom lagi, di mana kolom tambahan ini berisi nilai FK. Apa itu FK? FK merupakan frekuensi kumulatif. Dan perhatikan cara untuk memperoleh nilai FK ini. Untuk baris pertama, nilainya diperoleh dari angka 3 di sini, kita salin ke sebelah sini. Selanjutnya, untuk nilai di bawah sini diperoleh dari 3 ditambah 8, kita peroleh hasilnya 11, dan 11 kita tulisnya di bawah sini. Lanjut, 11 ditambah 14, kita peroleh hasilnya 25, dan 25 kita tulis di bawah sini. Lanjut lagi, 25 ditambah 7, kita peroleh hasilnya 32, dan 32 kita tulisnya di bawah sini. Lanjut, di bawahnya lagi, 32 ditambah 5, kita peroleh hasilnya 37, dan 37-nya kita tulis di bawah sini. Terakhir, 37 ditambah 3, kita peroleh hasilnya 40, dan 40-nya kita tulis di bawah sini. Nah, setelah kita melengkapi kolom bagian tabel ini, langkah selanjutnya, baru kita bisa untuk menentukan nilai kuartilnya. Terserah, kuartil berapapun, baik kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, yang jelas langkah pertama, lengkapi tabel ini terlebih dahulu. Oke, perhatikan. Kali ini kita akan mencari Q3 saja. Oke, maka langkah pertama, kita cari letaknya terlebih dahulu. Letak Q3. Di mana rumus untuk mencari letak Q3, itu rumusnya adalah 3/4 dikali N. Ingat, kalau yang ditanya misalnya Q1, maka sini rumusnya 1/4 kali N. Kalau yang ditanya Q2, maka rumusnya di sini yaitu 2/4 kali N. Itu perlu diingat. Oke, lanjut sama dengan 3/4 dikali N-nya sini merupakan jumlah frekuensi, yaitu 40. Sama dengan 3 dikali 40 lalu dibagi 4. Kita peroleh hasilnya yaitu 30. Nah, langkah selanjutnya. Perhatikan kolom bagian FK ini yang memuat data ke 30. Oke, yang memuat data ke 30. Perhatikan caranya. Ingat tadi, untuk kelas pertama ini berisi data mulai dari data ke 1. Oke, dia mulainya dari data ke 1 sampai data ke 3. Untuk kelas di bawahnya berisi data setelah 3 berapa itu? 4. Itu artinya di kelas ini berisi data mulai dari data ke-4 sampai data ke-11. Lanjut lagi di bawahnya sini. Setelah 11 berapa? Yaitu 12. Itu artinya di kelas ini berisi data mulai dari data ke-12 sampai data ke-25. Lanjut lagi di bawah sini. Setelah 25 berapa? Yaitu 26. Itu artinya di kelas bawah sini itu berisi data mulai dari data ke-26 sampai data ke-32. Dan 30 termasuk di dalamnya. Itu artinya nilai Q3 terletak di kelas ini. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu letak kelas Q3, barulah kita bisa untuk menentukan berapa nilai Q3-nya. Caranya perhatikan. Q3 sama dengan rumusnya yaitu TB ditambah 3/4 kali N dikurang FK Q3 per FQ dikali P. Perhatikan di sini. Ingat sekali lagi, kalau yang ditanya misalnya Q1, maka di sini rumusnya 1/4 kali N. Kalau yang ditanya Q2, maka sini rumusnya 2/4 kali N. Lanjut sama dengan untuk nilai TB diperoleh dari, perhatikan letak kelas Q3 tadi.
Untuk TB diperoleh dari angka paling depan sini 16, kita kurangkan dengan 0,5. Ingat, dikurang 0,5 itu memang sudah rumusnya. 16 dikurang 0,5, kita peroleh hasilnya 15,5. Lalu ditambah 3/4 kali N, sudah kita cari tadi. Kita peroleh hasilnya adalah 30. Lalu dikurang FKQ3. Nah, perhatikan. FKQ3 ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Perhatikan frekuensi kumulatif untuk kelas kuartil. Yang diminta yang sebelumnya, yaitu yang di atas ini, yaitu 25. Per di bawahnya untuk FQ merupakan frekuensi kelas kuartil. Kelas kuartil mana? Ini dia. Frekuensinya mana? Yaitu 7. Nah, ini nilai FQ-nya, yaitu 7. Dan untuk nilai P panjang kelas sama dengan yang tadi, yaitu 5. Sama dengan 15,5 ditambah 30 dikurang 25, hasilnya 5. Lalu dikali 5 yang sini, hasilnya 25. Per di bawahnya, yaitu 7. Sama dengan 15,5 ditambah 25 dibagi 7. Kita peroleh hasilnya setelah dibulatkan, yaitu 3,6. Terakhir, sama dengan 15,5 ditambah 3,6. Kita peroleh hasilnya, yaitu 19,1. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan nilai kuartil untuk data kelompok. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, perhatikan. Contoh selanjutnya yaitu tentang desil. Oke, masih dengan data yang sama. Nah, dari data yang diberikan ini kita akan menentukan nilai desilnya. Bagaimana caranya? Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pertama, kita jumlahkan kolom bagian frekuensi terlebih dahulu. Di mana di sini untuk jumlah frekuensi disimbolkan dengan huruf N. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai angka paling bawah. Kita peroleh tadi jumlahnya yaitu 40. Selanjutnya, kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Apa itu FK? FK merupakan frekuensi kumulatif. Sudah kita bahas tadi di soal sebelumnya tentang kuartil tadi. Oke? Di mana cara untuk memperoleh nilai FK? Yang pertama, tinggal kita salin angka 3 di sini, kita salin ke sebelah sini. Lanjut lagi, untuk angka di bawahnya diperoleh dari 3 yang sini, ditambahkan dengan angka 8, kita peroleh hasilnya 11, dan 11 kita tulisnya di bawah sini. Lanjut lagi, 11 ditambah 14, kita peroleh hasilnya 25, 25 kita tulisnya di bawah sini. Lanjut lagi, 25 ditambah 7, kita peroleh hasilnya 32, dan 32-nya kita tulis di bawah sini. Lanjut, 32 ditambah 5, kita peroleh hasilnya 37, dan 37 kita tulis di bawah sini. Terakhir, 37 ditambah 3, kita peroleh hasilnya 40, dan 40 kita tulis di bawah sini. Setelah kita melengkapi tabel, langkah selanjutnya, kita cari letak desil yang akan kita cari terlebih dahulu. Kebetulan di sini, kali ini kita akan mencari nilai desil 9 saja. Maka carilah letak D9 terlebih dahulu. Caranya, rumus untuk menentukan letak desil 9 yaitu 9/10 dikali N. Ingat, kalau yang ditanya misalnya desil 5, maka sini rumusnya 5/10 kali N. Kalau yang ditanya misalnya desil 2, maka rumusnya di sini yaitu 2/10 kali N. Itu perlu diingat. Sama dengan 9/10 dikali N. N ini merupakan jumlah frekuensi yaitu 40. Sama dengan 9 dikali 40 lalu dibagi 10. Kita peroleh hasilnya yaitu 36. Nah, sekarang perhatikan lagi kolom bagian FK ini. Perhatikan data yang memuat data ke-36. Ingat tadi, di sini belum memuat data ke-36. Kenapa? Karena di sini berisi data berapa? Setelah 25 yaitu 26. Itu artinya di kelas ini berisi data dari data 26 sampai data ke-32. Lanjut lagi di bawahnya. Data di bawah sini berisi data. Setelah 32 berapa?
33. Itu artinya di kelas ini berisi data 33 sampai data ke 37. Dan 36 masuk di dalamnya. Itu artinya letak D9 di kelas bagian sini. Nah, setelah kita mengetahui letak kelasnya, barulah kita bisa untuk menentukan berapa nilai desil 9-nya. Di mana rumus yang kita gunakan yaitu TB ditambah 9/10 dikali N dikurang FK D9 per FD dikali P. Sama dengan, perhatikan di sini. Ingat, kalau yang ditanya misalnya D5, maka sini rumusnya 5/10 kali N. Kalau yang ditanya misalnya desil 3 misalnya, maka sini rumusnya adalah 3/10 dikali N. Lanjut, TB, tepi bawah, nilainya diperoleh dari, perhatikan kelas desil. Ambil angka paling depan di sini namun dikurang 0,5. Ingat, dikurang 0,5 itu memang sudah rumusnya. 21 dikurang 0,5 kita peroleh hasilnya 20,5. Lalu ditambah 9/10 kali N sudah kita cari tadi. Kita peroleh hasilnya 36. Lalu dikurang. Untuk FKD 9 nilainya diperoleh dari, perhatikan, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Ini frekuensi kumulatif kelas desil. Nah, untuk nilai FKD 9 itu berasal dari frekuensi yang ada di atas ini. Frekuensi kumulatif yang ada di atas ini, yaitu 32. Per di bawahnya, FD, frekuensi kelas desil. Perhatikan kelas desil di sini. Nah, perhatikan frekuensinya yaitu 5, maka nilai FD di sini yaitu 5. Dan untuk nilai P panjang kelas sama dengan yang tadi, yaitu juga 5. Sama dengan 20,5 ditambah 36 dikurang 32, kita peroleh hasilnya 4, lalu 4 dikali 5, hasilnya 20. Per di bawahnya itu 5. Sama dengan 20,5 ditambah 20 dibagi 5, hasilnya 4. Terakhir sama dengan 20,5 ditambah 4, kita peroleh hasilnya yaitu 24,5. Nah, seperti inilah dia langkah-langkah ataupun cara untuk menentukan nilai desil untuk data kelompok. Lanjut ke materi terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang persentil. Masih dengan data yang sama, berisi nilai dan juga frekuensi. Nah, dari data yang diberikan ini, sekarang kita akan mencari nilai persentilnya lagi. Hampir sama cara pengerjaannya untuk seperti mencari nilai kuartil dan juga desil tadi. Langkah pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu kolom bagian frekuensi ini, di mana sudah kita jumlahkan tadi, yaitu hasilnya adalah 40. Ingat, 40 ini merupakan jumlah dari semua angka yang ada di sini. 3 tambah 8 tambah 14 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3, hasilnya itu 40. Lanjut, kita tambahkan satu kolom lagi berisi nilai FK, yaitu frekuensi kumulatif. Dan caranya sudah kita bahas tadi pada saat kita mencari nilai kuartil dan desil tadi. Oke, ini langsung kita tulis hasilnya. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita melengkapi tabel ini, barulah kita bisa untuk menentukan persentilnya, yaitu kita cari letak kelasnya terlebih dahulu. Kebetulan kali ini yang kita cari yaitu cuma persentil 95. Oke? Maka rumus untuk menentukan letaknya yaitu 95/100 dikali N. Ingat, kalau yang ditanya misalnya persentil 80, maka rumusnya di sini 80/100 dikali N. Kalau yang ditanya misalnya persentil 45, maka rumusnya di sini yaitu 45/100 dikali N. Sama dengan 95/100. N-nya ini merupakan jumlah frekuensi, yaitu 40. Sama dengan 95 dikali 40 lalu dibagi 100. Kita peroleh hasilnya yaitu 38. Nah, selanjutnya perhatikan kolom bagian FK ini. Perhatikan data yang memuat data ke-38. 37 belum memuat data ke-38. Itu artinya di kelas bawah sinilah letak nilai persentil 95. Lanjut.
Sekarang baru kita bisa untuk menentukan berapa nilai P95 ini. Di mana rumusnya yaitu TB ditambah 95 per 100 kali N dikurang FK P95 per FP dikali P. Sama dengan untuk TB, nilainya diperoleh dari, perhatikan kelas persentil tadi, ambil angka paling depan namun dikurangkan dengan 0,5. 26 dikurang 0,5, kita peroleh hasilnya yaitu 25,5. Lalu ditambah 95 per 100 kali N sudah kita cari tadi. Kita peroleh hasilnya yaitu 38. Lalu dikurang FKP 95, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 95 ini. Perhatikan, frekuensi persentil untuk P95 di sini letaknya. Yang diminta itu yang sebelumnya, yaitu 37. Per di bawahnya FP, frekuensi kelas persentil. Perhatikan kelas persentil, ambil frekuensinya, yaitu 3. Dan untuk P panjang kelas sama dengan yang tadi, yaitu 5. Sama dengan 25,5 ditambah 38 kurang 37, hasilnya 1, lalu dikali 5, hasilnya tetap yaitu 5. Per di bawahnya yaitu 3. Sama dengan 25,5 ditambah 5 dibagi 3, hasilnya setelah kita bulatkan yaitu 1,7. Terakhir sama dengan 25,5 ditambah 1,7, hasilnya adalah 27,2. Nah, seperti inilah dia cara untuk menentukan nilai persentil untuk data kelompok. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.